Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rizka Agnesia dengan NIM 0704233061, mahasiswa Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu gametogenesis. Gametogenesis adalah proses pembentukan gamet atau sel kelamin pada makhluk hidup. Nah, proses ini melibatkan pembelahan sel dan diferensiasi sel-sel germinal menjadi gamet haploid, yaitu sel sperma pada jantan dan sel telur pada betina. Nah, gametogenesis ini terdiri dari dua, yaitu spermatogenesis dan oogenesis. Nah, spermatogenesis ini yaitu proses pembentukan sel sperma, sedangkan oogenesis proses pembentukan sel telur. Sebelum memasuki tahapan spermatogenesis, lebih baiknya membahas pembelahan sel terlebih dahulu ya. Pembelahan sel adalah proses membelah diri menjadi dua atau lebih sel anakan baru. Pembelahan sel ini ada dua, yaitu pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Nah, bedanya apa? Bedanya pembelahan di mitosis itu menghasilkan dua sel anakan baru, sedangkan di pembelahan meiosis itu menghasilkan 4 sel anakan baru. Perbedaan lainnya itu ada pada pembelahannya. Pada pembelahan mitosis itu hanya terjadi sekali, sedangkan pada pembelahan meiosis itu terjadi 2 kali, tetapi tetap sama mempunyai 4 fase pembelahan, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Karena meiosis melakukan 2 pembelahan, jadi terdapat meiosis 1 dan meiosis 2. Meiosis 1 itu terdiri dari profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Nah, begitu juga dengan meiosis 2, terdiri dari profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Oke teman-teman, mari kita masuk ke tahapan pembentukan spermatogenesis. Nah, terlebih dahulu apa sih spermatogenesis itu? Spermatogenesis adalah proses pembentukan sel sperma atau gamet jantan. Nah, proses ini terjadi di dalam testis pria, khususnya di tubulus seminiferusnya. Proses ini juga dimulai sejak laki-laki masih mengalami masa pubertasnya. Nah, proses ini melibatkan pembelahan mitosis dan juga meiosis, serta diferensiasi sel germinal atau spermatogonium yang menjadi spermatozoa. Baiklah, di sini kita akan membahas bagaimana proses spermatogenesis itu. Nah, tahap pertama itu ada spermatogonium yang mengalami pembelahan mitosis. Nah, bertujuan untuk memperbanyak jumlah dari spermatogoniumnya. Nah, spermatogoniumnya ini masih bersifat diploid dan kromosomnya itu masih belum terpisah. Nah, sebagian spermatogoniumnya itu akan berkembang menjadi spermatosit primer. Nah, pada spermatosit primer ini juga masih bersifat diploid ya, kromosomnya belum terpisah. Lalu spermatosit primer ini mengalami pembelahan meiosis 1 dan menghasilkan spermatosit sekunder. Nah, spermatosit primer ini melakukan pembelahan meiosis 1 dan menghasilkan 2 sel spermatosit sekunder. Nah, di kedua sel spermatosit sekunder ini sudah memiliki kromosomnya yang terpisah. Nah, jadi sudah bersifat haploid. Nah, jadi dan spermatosit sekunder ini mengalami pembelahan meiosis 2 menghasilkan 4 sel spermatid. Nah, keempat sel spermatid ini akan mengalami perubahan bentuk, morfologinya juga mengalami pematangan yang disebut dengan spermiogenesis. Nah, perubahan bentuknya itu seperti pembentukan kepala, ekor, leher, dan juga pemanjangan ekor serta pengurangan sitoplasma. Nah, setelah terbentuknya spermatid, spermatid ini akan mengalami perubahan pada morfologisnya untuk melakukan pematangan pada selnya. Proses ini disebut dengan spermiogenesis. Nah, adapun proses dari spermiogenesis pada gambar berikut.
pada gambar pertama itu masih berbentuk spermatid. Nah, spermatidnya itu memiliki nukleus di dalamnya yang berbentuk bulat dan juga membentuk akrosom yang nantinya menjadi bagian penting di bagian kepala sperma. Kemudian pada gambar yang kedua itu mulai membentuk pada gambar yang kedua itu akrosomnya sudah mulai terbentuk dan juga menempel pada nukleusnya. Dan juga sentriolnya ini mulai ke bagian belakang pada selnya. Nah, sentriolnya ini juga bergerak ke bagian belakang pada selnya yang nantinya untuk membentuk ekor. Pada gambar yang ketiga ini sentriolnya membentuk mikrotubulus. Nah, yang mikrotubulus ini yang nantinya akan berkembang menjadi ekor. Gambar keempat ini sudah terbentuknya mitokondria. Nah, mitokondrianya ini menghasilkan energi ATP yang berguna untuk pergerakan ekornya. Nah, di gambar keempat ini juga sudah terbentuk nukleus. Nukleusnya pun di sini sudah membentuk kepala dan juga ekornya semakin memanjang. Pada gambar kelima ini sitoplasmanya sudah meluruh. Nah, akrosomnya pun sudah mulai membentuk kepala dan ekornya pun sudah panjang. Pada gambar keenam itu sitoplasmanya sudah tidak dibutuhkan lagi. Pada bagian-bagian seperti kepala, leher, dan juga ekor ini sudah terbentuk sempurna. Pada gambar yang ketujuh ini sudah dikatakan sebagai spermatozoa, sel sperma yang sudah matang dan bagian-bagiannya pun sudah lengkap. Nah, jika sudah terbentuknya spermatozoa, spermatozoanya ini dilepas untuk menuju ke dalam tubulus seminiferus. Nah, proses ini disebut dengan spermiasi. Spermiasi adalah proses pelepasan sel sperma yang sudah matang dari sel Sertoli untuk pergi menuju ke dalam lumen tubulus seminiferus. Adapun proses dari spermiasi itu pertamanya spermatozoa masih melekat pada sel Sertoli dengan pelekatan khusus. Nah, kemudian sel Sertolinya ini melepaskan ikatan spermatozoa di permukaannya. Nah, lalu setelah dilepaskan dari ikatannya, sel spermatozoanya ini belum bisa dapat bergerak dengan sendirinya. Lalu spermatozoa dibawa ke epididymis melalui aliran cairan yang ada dari tubulus. Nah, di epididymis ini spermatozoa mengalami pematangan melalui pematangan akhir dan bisa dapat berenang untuk dapat melakukan pembuahan. Kemudian di sini ada contoh dari beberapa jenis sperma, yaitu sperma tikus dan sperma sapi. Nah, pada gambar sperma tikus ini memiliki perbedaan dengan sperma sapi. Nah, dari segi bentuk kepalanya itu sudah beda ya. Nah, kalau yang di sperma tikus ini memiliki kepala dengan bentuk pengait ataupun juga berbentuk sabit. Nah, sedangkan pada sperma sapi itu memiliki kepala yang bulat ataupun oval. Untuk lebih memahami, mari kita lihat video bagaimana sel sperma itu dibentuk. Dapat organ reproduksi pria, contohnya seperti pada testis, epididymis, vas deferens. Nah, testis ini
berfungsi sebagai tempat memproduksi sel sperma dan juga memproduksi hormon testosteron. Nah, epididymis ini berfungsi sebagai penyimpanan sementara sel sperma dan juga sebagai saluran penghubung antara testis dan juga antara testis dan vas deferens. Nah, vas deferens ini sebagai saluran pengangkut sperma dari epididymis menuju ke uretra. Nah, di dalam testis ini terdapat tubulus seminiferus, yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya sel sperma dibentuk. Nah, di dalam tubulus ini terdapat spermatogonium. Nah, beberapa spermatogonium ini lagi sedang berkembang menjadi spermatosit primer. Nah, spermatosit primer ini lagi melakukan pembelahan meiosis 2 yang menghasilkan spermatosit sekunder. Nah, spermatosit sekunder ini membelah lagi menghasilkan spermatid, yaitu di pembelahan meiosis 2. Nah, keempat spermatid ini mengalami spermiogenesis. Nah, disinilah terbentuknya kepala, ekor, dan juga leher. Nah, lalu spermatozoanya ini pergi ke tubulus seminiferus dan terlepas dari sel Sertoli. Selain terbentuknya sel sperma, sel telur juga dapat dibentuk. Nah, pembentukan sel telur ini disebut juga dengan proses oogenesis. Oogenesis adalah proses pembentukan dan perkembangan sel telur atau yang disebut juga dengan ovum. Nah, oogenesis ini terjadi di dalam ovarium. Oogenesis ini dimulai sejak perempuan berada di dalam kandungan sampai masa reproduksinya habis atau disebut juga dengan menopause. Adapun tahap dari pembentukan sel telur yaitu pertamanya oogonium yang lagi melakukan pembelahan mitosis bertujuan untuk perbanyakan jumlah sel yang nantinya berkembang menjadi oosit primer. Nah, oogonium ini masih bersifat diploid atau kromosomnya belum dapat terpisah. Kemudian oogonium setelah melakukan pembelahan mitosis lalu berkembang menjadi oosit primer. Oosit primer ini juga masih bersifat diploid atau kromosomnya belum terpisah. Nah, oosit primer ini melakukan pembelahan meiosis 1 yaitu dengan menghasilkan satu sel oosit sekunder dan satu sel badan polar primer. Nah, dari pembelahan ini oosit sekunder itu sudah bersifat haploid dan juga badan polar primer memiliki sifat haploid juga. Nah, lalu oosit sekunder dan badan polar primer ini melakukan pembelahan meiosis 2 dengan menghasilkan satu ootit dan juga 3 badan polar. Nah, oosit sekunder ini melakukan pembelahan dengan menghasilkan satu ootit dan satu badan polar. Nah, sedangkan badan polar primer itu menghasilkan 2 badan polar sekunder. Nah, jadi pada pembelahan meiosis 2 ini menghasilkan satu ootit dan 3 badan polar sekunder. Nah, lalu ootit ini akan berkembang menjadi ovum atau sel telur. Nah, di dalam ovarium ini terdapat beberapa folikel ovarium. Nah, folikel ovarium ini adalah kantung yang berisi cairan yang berada di dalam ovarium yang berfungsi sebagai tempat pelindung dan juga tempat perkembangan dari sel telur.
Ada beberapa folikel yang ada di dalam ovarium. Salah satunya itu folikel primordial. Nah, folikel primordial ini merupakan folikel tahap awal yang ada di dalam ovarium. Nah, folikel primordial ini terdiri dari oosit primer yang dikelilingi oleh selapis sel pipih. Nah, kemudian ada folikel primer. Nah, folikel primer ini berkembang pada saat masa pubertas. Nah, folikel primer ini juga terdiri dari oosit primer yang dikelilingi oleh selapis sel yang berbentuk kubus. Kemudian ada folikel sekunder. Nah, folikel sekunder ini bisa juga disebut dengan folikel pertumbuhan muda sampai folikel pertumbuhan tua. Nah, di dalam folikel sekunder ini terdapat oosit primer yang sudah memiliki selaput telur zona pellucida dan juga dikelilingi oleh beberapa lapis sel folikel yang disebut dengan stratum granulosa. Nah, stratum granulosanya ini, maka semakin tua pertumbuhan folikelnya, maka semakin tebal pula stratum granulosanya. Di dalam stratum granulosanya ini terdapat rongga kecil yang berisikan cairan yang disebut dengan antrum folikel. Nah, antrum folikel ini kalau semakin lama maka semakin besar pula ukurannya. Nah, di folikel sekunder ini juga dilapisi oleh teka folikel. Nah, teka folikelnya itu ada dua, yaitu teka internal dan juga teka eksternal. Nah, teka internal dan teka eksternal ini jika nantinya mulai berkembang di lapisan granulosanya, itu nanti akan mendukung memproduksi hormon estrogen. Kemudian selanjutnya ada folikel matang atau juga disebut dengan folikel de Graaff. Nah, di situ pada gambar sudah dapat histologinya ya. Nah, di folikel matang ini terdapat oosit sekunder yang dikelilingi oleh corona radiata dan culumus ooporus. Di folikel matang ini oosit sekundernya itu mengalami ovulasi, yaitu pelepasan sel telur dari ovarium menuju ke tuba falopi. Kemudian ada corpus luteum. Nah, setelah sel telur mengalami ovulasi, folikel yang kosong ini berubah menjadi corpus luteum. Corpus luteum ini yang nantinya akan menghasilkan hormon estrogen dan progesteron untuk mendukung endometrium menerima embrio. Nah, jika tidak terjadi kehamilan, maka corpus luteumnya ini akan degenerasi menjadi corpus albicans. Nah, sebelumnya kan sudah bahas perkembangan folikel. Nah, di sini ada sedikit memaparkan tentang ovulasi. Nah, ovulasi adalah proses pelepasan ovum yang ada di dalam ovarium menuju ke tuba falopi untuk melakukan implantasi atau penempelan embrio pada endometrium. Endometrium itu terdapat folikel matang yang berisikan oosit sekunder. Lalu hormon dari kelenjar pituitari ini yaitu hormon LH atau luteinizing hormone, yaitu hormon yang ada di dalam kelenjar pituitari ini yaitu hormon LH. Hormon LH-nya ini meningkat yang dapat memicu folikel yang matang ini untuk dapat pecah. Hormon LH yang dapat meningkat ini terjadi akibat adanya perubahan dari kadar estrogen yang ada di dalam tubuh. Ketika folikelnya pecah, sel telur yang ada di dalamnya ini akan dilepaskan dan bergerak menuju ke tuba falopi. Nah, sel telur yang matang ini bergerak menuju rahim melalui tuba falopi untuk menanti dibuahi oleh sperma. Saat sel telur dilepaskan, lendir serviknya ini juga berubah menjadi lebih encer dan lebih licin untuk memudahkan sel sperma menuju
memudahkan sel sperma bergerak menuju ke sel telur. Nah, jika sel telurnya bertemu dengan sel sperma dan terjadinya pembuahan, maka kehamilan dapat terjadi. Nah, jika tidak, sel telurnya itu akan meluruh bersama lapisan rahim pada saat menstruasi. Untuk lebih dapat memahami, simak video berikut ya. Oogenesis, produksi sel telur pada organ reproduksi. Di sini terdapat gambar reproduksi wanita, yaitu ada ovarium yang berfungsi sebagai tempat memproduksinya sel telur. Kemudian ada tuba falopi, yaitu sebagai saluran antara ovarium dengan rahim. Kemudian ada rahim atau uterus yang berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin. Kemudian ada serviks atau leher rahim yang berfungsi sebagai pintu masuknya rahim. Kemudian ada vagina yang berfungsi sebagai masuknya sel sperma menuju ke ovarium. Oleh ovarium. Nah, di dalam ovariumnya ini terdapat beberapa folikel. Ada satu oosit primer. Nah, masing-masing folikelnya ini terdiri dari oosit primer. Dilepaskan ke tuba falopi untuk memungkinkan terjadinya pembuahan. Telur terbentuk untuk sel induk yang diploid yang ditemukan di ovarium sistem reproduksi. Sel ini disebut dengan oogonium. Sel telur memulai perkembangan dari bulan ketiga ketika perempuan masih dalam rahim induknya. Nah, di salah satu folikel ini terdapat oogonium yang di dalamnya. Oogonium berkembang biak Lalu oogoniumnya membelah secara mitosis. Kemudian menghasilkan oosit primer. Sel-sel ini disebut dengan oosit primer. Berbeda dengan produksi sperma, pada saat produksi sel telur, oosit primer ini melakukan pembelahan meiosis 1 dan menghasilkan satu badan polar dan juga satu oosit sekunder. Sedangkan yang besar disebut dengan oosit sekunder. Setelah oosit sekunder ini melakukan pembelahan lagi di pembelahan meiosis 2, yaitu menghasilkan satu ootit dan 3 badan polar. Namun berdiferensiasi untuk membentuk sel telur yang matang. Nah, lalu ootit akan berkembang menjadi ovum, sel telur yang sudah matang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.